Oke, aku tadi pengen ketemu yang namanya Jamal. Kayaknya rupanya nggak salah-salah. Ini memang rumahnya ini. Sobat-sobatku semua, apabila brande saya lewat di depan kalian, mohon dukungannya ya. Silahkan subscribe, like, dan share untuk Kitaman dan Kang Jamal. Saya sangat benci terhadap Mang Jamal. Ini rupanya ini, rumahnya ini, nggak salah-salah lagi. Oke ya, jadi akan saya panggil. Apa nanti komentar dia? Mang Jamal, Mang Jamal. Keluar. Ada apa lagi ke taman? Keluar. Nggak, baiknya kita masuk aja, ngobrol di dalam. Nggak penting. Aku Silakan. butuh di dalam. Ya udah. Penting butuh di dalam. Ya udah, duduk dulu. Nyantai dulu kita gimana ini? Gimana? Coba duduk dulu gimana? Aku suruh duduk. Iya, duduk silakan. Boleh? Boleh. Gimana? Ada apa ini kok? Malam-malam tamu kesini nggak sopan. Ya minimal assalamualaikum lah. Makanya Jamal. Jadi nggak kaget. Ya untuk apa? Bahkan aku aja benci sama kamu. Ya kenapa kok bisa Aku benci? assalamualaikum itu kan bagi kamu yang istilahnya sesama orang yang ngerti. Bahkan ini nggak salah-salah lagi di mana tempat kamu itu selalu ngaco. Ya ngaco kenapa? Salah saya di mana? Kamu tidak tahu. Ah. Begitu anak saya tadi ritual kamu ganggu. Oh, rupanya dendam. Nah itulah ya kita man. Seorang Kang Jamal ini memang harus Kang Jamal cegah yang begitu-begituan itu. Karena tidak benar kelakuan begitu itu, menyusahkan masyarakat itu. Jadi masyarakat yang melihat itu ketakutan. Kamu bilang tidak benar, tapi kamu bisa ngasih contoh aku yang secara benar. Kamu bilang tidak benar, kamu bisa ngasih istilahnya apa yang saya butuhkan. Kamu bilang tidak benar, tapi kamu bisa menginginkan yang aku inginkan. Kalau saya untuk menutupi kebutuhan kita aman mah ya saya ya bukan malaikat, saya manusia saya. Ya nggak sanggup saya membutuhkan kebutuhan sampean itu. Apa kebutuhannya? Kapal terbang, mobil, hah? Apa yang dibutuhkan? Bukan itu yang saya maksud. Apa? Bahkan namanya anak buah kita bukan 1, 2, 3. Betul, tahu saya yang namanya arogan anak buahnya Kitaman tuh ya. Itu kan istilahnya semua tanggung jawab Kitaman. Kalau Kitaman nggak bisa gaji satu-satunya itu, mau makan dari mana? Bahkan semua perjalanan usahaku di mana-mana selalu ada kamu diberitakan bahwa ada masyarakat yang lapor sama kamu. Ya itulah gunanya masyarakat, kita gaul dengan masyarakat. Intinya masyarakat ini dibuat resah seadanya keadaannya si Manpelo, si Alek ya, pendekar bertopeng itu bikin resah di masyarakat. Coba dinasihatin dulu. Kalau Kang Jamal ini sifatnya untuk mengajak aja, sifatnya mengajak biar supaya mereka ini ke jalan yang benar. Jadi jangan mengganggu masyarakat, jangan memalak masyarakat. Ini rokok aja dipalak sama dia orang. Nah. Sekarang begini, kalau semua itu kamu bilang meresahkan masyarakat, kamu bisa membuktikan masyarakat mana yang saya resahkan? Orang masyarakat sering lapor ke sini bahwa katanya keadaan posisinya anak buah Kitaman itu atau siapa gitu yang bertopeng lah, yang si Alek lah. Kalau si Alek udah terkenal bejatnya dia di masyarakat ini. Tiap ada Alek tunduk semua masyarakatnya, takut diancam masyarakat. Diam, kamu membicarakan si Alek.
Bahkan memang dia itu suruhan saya. Nah ini. Kalau dia memang nggak bisa bekerja apa yang saya inginkan, akan saya pecat. Tapi si Alek itu memang benar, dia cerita sama saya. Selalu di mana-mana ada kamu. Selalu di mana-mana kamu mengganggu dan mengintili terhadap saya. Jadi rupanya kalau seperti itu yang kamu kerjakan, apa mau kamu itu sekarang? Ya mau Sang Jamal itu berhenti kalian di jalan yang kesesat itu. Ada ritual kebun ya, ritual di kampung, apa maksudnya? Nah sekarang kamu pikir saya mau ritual di mana saya berada tempatnya ritual? Kalau itu kebun saya, apa itu merugikan kamu? Ya, jelas merugikan Kang Jamal, karena Kang Jamal ini ditekan oleh masyarakat supaya diberhentikan yang namanya ritual itu, karena mereka ini ujung-ujungnya ke jalan tidak benar. Mau pentak tumbal lah, mau bodoh. Aduh. Kamu secara mikir seperti itu, memang kamu Memang nyatanya seperti itu kok. Nggak ada daya dan pola pikir yang sangat tinggi. Nah. Tapi kamu kalau memang tidak mau ngikutin cara-cara anak buahku yang seperti itu, kamu mau minta duit berapa? Saya nggak butuh duit dari kau, kita man. Udah, sekarang begini, pada intinya kau kesini mau apa? Terus terang saya mau dendam sama kamu. Oh, dendam. Masalah yang kemarin? Iya iyalah. Nah itulah ya, Kang Jamal ini sifatnya nggak punya rasa dendam, tapi Kang Jamal harus mengingatkan ke anak buah sampean itu, berhenti ya, jangan sampai membuat ulah lagi. Masyarakat ini selalu enak banget kamu ngomong berhenti. Kamu punya apa yang kamu bilang berhenti itu? Aku bilang kamu punya tanggung jawab, gak ada. Nah. Aku bilang kamu mau ganti gaji anak buah saya, tidak. Hai kita man, kalau bicara masalah rezeki itu bukan datang dari manusia, Allah yang memberikan. Kalau kita jalan yang benar, positif, Allah juga akan memberi cara yang benar. Kalau umpamanya caranya begini, Allah juga benci, nggak bakal dikasih. Kalau umpamanya kita benar ya, ayo di jalan yang lurus, kita banyak dapat rezeki dari Allah. Bahkan kamu itu ngomong yang sangat primitif, nggak luas pemikiran. Terserah kau yang ngomong. Yang penting Kang Jamal di sini menegakkan keadilan, untuk membela kebenaran, untuk jihad di sini ya, memberantas kalian semua. Kang Jamal selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat hidayah ya, mendapat barokah, maghfirah ya. Jadi Kang Jamal ini nggak sia-sia di sini, tetap mendoakan kalian semua, bukan hanya ini, bajingan juga tetap Kang Jamal doakan ya. Jadi berhenti ya, ngomong kosong. Kalau toh kamu itu memang bisa saya percaya dan aku ya mungkin yakin terhadap kamu, aku sekarang ini bisa berubah seperti kamu. Tetapi kalau keinginanku belum tercapai apa yang saya inginkan, jangan kamu ngomong di depan saya sembarangan. Sekarang begini kita man, sekarang kita itu nggak usah menurut ego ya. Kalau menurut Kang Jamal ini sampai ini menurut ego yang tinggi. Munajat kepada Allah, Allah yang membuat kasih semuanya, rezeki, harta. Mau ya. ego saya, mau menurut kekerasan itu juga kekerasan saya. Sekarang apa yang saya rugikan terhadapmu? Yang jelas sebenarnya tidak ada yang merugikan. Cuma di sini Kang Jamal membela hak di sini, ya, untuk membela kebenaran di sini, jihad di sini. Fisabilillah Kang Jamal di sini, ya. Jadi memberantas kalian semua. Sudahlah, kalau mau ceramah itu di suruh aja. Bukan ceramah. Di masjid-masjid sana itu masih banyak yang memerlukan. Tapi kalau kamu menceramahin, kuping saya ini sangat geli sekali. Aku nggak butuh ceramahmu. Dan jangan sekali-kali saya ingatkan kepadamu, kamu ceramah di depan kuping saya ini, aku nggak sudi. Sudi tidak sudi itu terserah sampean ya. Kuping-kuping sampean ya. Kang Jamal hanya mengingatkan.
Kang Jamal di sini wajib untuk mengingatkan untuk ke jalan-jalan yang benar, daripada kalian semua ke jalan yang sesat, nanti ujung-ujungnya nanti sengsara kalian nanti. Jangan kau kira harta itu ilmu itu ilmu hitam, jangan digunakan dengan cara paksa begitu, arogan. Mau ilmu hitam kek, ilmu putih kek, itu kalau memang aku yang punya, jadi nggak ada orang yang bisa mengaruh biru kecuali yang namanya Jamal. Di mana-mana ada yang Jamal. namanya Kitaman ini memang otaknya memang boleh, tapi licik yang luar biasa. Sesuai dengan anak-anak punya licik semua. Masa kamu sekarang ini berpikirlah secara yang modern. Bahkan orang itu bisa kaya, orang itu bisa begini begitu. Kalau nggak usaha yang secara seperti saya ini, nggak ada. Kitaman duit seberapapun banyaknya, kalau dapat seperti ini tidak barokah, ya. nggak bakal berkah, nggak. Tunggu aja nanti ada ajabnya. Allah akan menurunkan ajab kepada kalian semua. Ajab. Ajab. Apa itu ajab? Ingat Kitaman, kita di muka bumi ini hanya menunggu kematian. Ya, ingat itu, mati. Kita wajib mati. Jangan seperti ini, apa begini nih. Nanti kalau kelepek mati, minimal kita membawa iman ya, ke yang lahat sana nanti. Mati dalam posisi begini, Allah Akbar. Kang Jamal tidak bisa membayangkan. Maka Kang Jamal wajib untuk meluruskan kalian supaya ke jalan yang benar. Sekarang intinya Kang Jamal tidak banyak cincang-cincang. Silakan kalau memang sampean nggak ada urusan lagi, silakan angkat kaki dari sini. Kang Jamal mau istirahat. Kamu ngusir saya? Bukan masalah ngusir, karena sampean juga nggak sopan. Kesini marah-marah, kesini apa maksudnya? Sok-sokan kayak udah bener, paling pintar sendiri. Betul, Kang Jamal tidak merasa benar, tidak merasa hebat. Hanya Allah yang merasa hebat, benar Allah. Milik Allah semua. Kang Jamal di sini bukan. Kang Jamal tidak pernah yang namanya katanya Kang Jamal ini orang pintar, orang bawa, orang hebat, orang enggak pernah. Udah sekarang begini aja. Kalau kau jangan nyolot kau. Sekali-kali nanti suatu saat ketemu sama saya. Saya tidak akan pernah takut, teman. Tunggu nanti pembalasan. Nggak pernah takut si yang namanya Kang Jamal ini. Bahkan aku ini di mana-mana siapa yang nggak kenal namanya Kitaman. Betul, Kitaman yang licik, yang jahat, yang suka malak-malak masyarakat. Apa lu bilang licik, jahat? Gimana mau anak buah saya bisa pesta pora, poya-poya? Kalau aku jadi orang yang sangat licik, gak mungkin aku memiliki anak buah yang segitu banyak. Jadi jelas anak buahnya bisa otaknya kau cuci dengan kata-kata manismu, tapi buktinya nggak ada sebenarnya. Kosong bunyi nyarinya itu ya maksudnya. Udah, nggak usah banyak-banyak sini. Sekarang tujuannya ke sini, jangan marah-marah begitu. Kita lebih baik kita ngobrol aja, enak kita ngobrol santai di sini. Nah, kamu tidak menyadari bahwa aku tuh sampai di rumah kamu ini karena nggak keterimaan dengan tadi yang kamu perbuat itu. Anak buah saya lagi ritual, kamu ganggu. Di sana ada laporan masyarakat, katanya begini begitu. Ya. Kalau memang itu sudah kerjaanku, harusnya kamu itu memahami gitu. Nggak bisa, tetap kami Kang Jamal cegah. Masalahnya kalau laporan masyarakat nggak laporan sih, Kang Jamal juga nggak bakal ini. Karena masyarakat ini selalu datang ke Kang Jamal. Apa lo pikir itu semua masyarakat itu mungkin dia bikin resah itu? Aku yang bikin begitu? Iya, positif. Sembarangan kamu ya. Karena masyarakat mengadukan ya seperti itu ya. Kitaman paling kesebut yang namanya Kitaman licik. Yang rokok juga yang dapat malak juga rokok. Sembarangan. Lo pikir warung-warung itu nggak ada rokok? Iya, dipintai rokoknya kan. Kamu nggak ada rokok? Ada rokok. Kamu mau ngerokok? Enggak ada. Saya nggak mau ngerokok. Bukannya saya ini mau males. Aku juga nggak seenaknya mau nawarin kamu.
Kang Jamal ini ya, jangankan mau minta tawaran juga belum karuan mau, pokoknya dapat malak. Nah itulah Males. kalau orang yang pikirannya sangat sensitif, primitif, bisanya hanya ngomentarin, ngomporin sono sini, tapi gak ada bukti seperti itu. Kang Jamal di sini ya, Kang Jamal sebagai orang spiritual di sini udah mungkin terkenal. Kang Jamal ya nggak pernah yang namanya main itu nggak pernah. Apa spiritual? Iya, ilmumu aja secuil kayak gitu bisa spiritual. Kang Jamal tidak pernah yang namanya mengagung-agungkan ilmu, tidak pernah sombong dengan ilmu. Yang pasti Kang Jamal di sini penuh keyakinan, hanya bersandar kepada Allah. Kang Jamal bisa mampu untuk menghajar kalian semua, untuk meratakan kalian semua. Bukan orang pintar Kang Jamal. Basing-basing ngomong kayak seenak jidat, nggak pakai pemikiran. Nah, gimana? Bisa memberantas semua. Oh, iya. Lo pikir kamu bisa memberantas itu, aku nggak bisa mewujudkan dengan uang begitu? Uang tidak ada segala-galanya. Bukan masalah uang, bukan ini. Pokoknya intinya belum aja ketemu batunya dengan Kang Jamal. Tungguan. Bisa lantakan semua kalian semua. Bisa, mudah-mudahan Kang Jamal hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kalian sadar semua. Sudahlah, jangan ngomong terlalu tinggi. Saya nggak pernah ngomong tinggi, kita man. Fakta. Tunggu tanggal mainnya nanti. Suatu saat pasti kamu orang akan berlutut di hadapan Kang Jamal. Udah, sekarang begini aja. Kalau kamu itu punya pemikiran yang bagus, aku ini juga orang hidup, kamu juga hidup. Tapi kalau punya prinsip masing-masing, aku jalan ke utara, kamu ke selatan, ya sudahlah. Iya. Jangan aku jalan ke selatan, kamu ngikutin itu. Betul. Gak penting itu buatku. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Mana? Karena jalan kita ini nggak benar, karena merusak generasi pemuda, generasi penerus. Diajakin untuk menjadi preman, untuk malak-malak ini. Alah, kau bilang nggak bener. Sekarang ini zamannya sudah tua, mana ada manusia yang paling benar. Iya, betul. Karena gini nih, teman ya, pemikiran itu jangan kau racuni anak-anak muda untuk kau ajak bersatu dengan kalian, dengan ke taman. Ngaji lagi. Ini kalau ngaji bukan tempatnya ini. Ya, aku ini datang ke rumah kamu. Tujuannya? Tapi kamu malah ngomongnya seperti itu. Kayaknya secuil pun gak masuk di telingaku ini. Memang susah kalau udah otak-otak iblis itu nggak bakal masuk. Walau kata-kata Kang Jamal ini dilontarkan dengan baik. Otak iblis, jangan-jangan yang ngomong ini banyak iblis. Betul, lebih banyak iblis. Jangan-jangan kau juga lebih. Sekarang gini aja, intinya silakan kau angkat kaki dari sini. Kalau memang tidak ada kepentingan, Kang Jamal mau istirahat. Ya. Mau wirid. Bener, apa katamu? Tapi aku jangan sekali-kali nemuin orang yang seperti kamu ini. Aku muak terhadap dirimu. Jelas, walaupun bagaimanapun juga tetap kau masih beralih dengan kerjaan kau yang ini, tetap kita ketemu tiap hari. Sebelum kau sadar, tetap ketemu terus karena lawannya Kang Jamal kau ini. Kalau masih berbuat ulah di masyarakat. Nah inilah orang ini kalau nggak punya prinsip yang lurus, bahkan punya permasalahan selalu diaruh biru, selalu diganggu. Itu namanya orang yang istilahnya nggak punya pendirian itu seperti itu. Itulah salah kaprah, salah penilaian. Kang Jamal ini sebenarnya begini, kita man. Kalau kalian semua tidak pernah berbuat kejahatan atau kejoliman, Kang Jamal tidak akan pernah mengganggu. Cukuplah. Aku mau pergi dari sini. Silakan. Emang diundang enggak kau kesini? Enggak bakal istilahnya nyambung di telinga saya. Jelas nggak nyambung. Otak-otak kamu ini otak iblis. Ada sana kalau pulang-pulang, ya kan? Tapi awas. Suatu saat aku ketemu lagi. Saya tidak akan pernah takut. Tunggu. Mundur. Ya. Tunggu ya. Iya silakan kau pulang sana.
Saya mau istirahat ini. Kurang ajar kau. Kurang ajar, lebih kau kurang ajar. Oke, sahabat-sahabat semua, kita nyerah dia ya, karena kupingnya panas ngedenger ocehan-ocehan Kang Jamal yang intinya Kang Jamal ini bukan orang pintar sebenarnya, tapi ya itulah kita sifat manusia harus mengajak kepada orang-orang yang buta ya. Otang, mudah-mudahan mereka Kitaman dan teman-temannya ya, CS-nya itu menjadi tobat ya, ke jalan yang benar. Ayo bergabung dengan Kang Jamal. Mudah-mudahan Kang Jamal di sini bisa mampu, kuat, sehat, panjang umur dan murah rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, sahabat-sahabat semua, Kang Jamal mohon pamit ya. Kang Jamal di sini tidak bosan-bosan untuk mengatakan kalian semua perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Ya sahabat-sahabat semua, Kang Jamal akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh, belum dipencet tadi ini. Ai.